berjudul Kuat dan Bijaksana dalam Perspektif Kerajaan. Sungguh ditanam ubi, ubinya enak dimakan bersama. Ini pantun tentang kisah Nabi. Nabi siapakah yang punya nama? Badan kurus karena kurang makan, badan gemuk karena banyak makan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin ke toilet saya persilahkan. Embun datang, bunga menguntum, surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan assalamualaikum untuk kamu pendengar cerita Nabi. Seorang raja yang kuat lagi bijaksana, perwarakannya tidak terlalu tinggi, bermata biru, berambut tidak terlalu lebat, berhati suci dan bersih. Dia sangat dicintai oleh Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kenabian dan kerajaan, kebaikan dunia dan akhirat. Dia dapat membuat baju dari besi dengan tangannya sendiri tanpa menggunakan api dan pemukulnya yang dapat dipakai untuk melindungi tentara dari musuhnya. Hadirin yang dirahmati Allah, siapakah seorang raja itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, mari dengarkan bersama. Dikisahkan bahwa Bani Israel diserang oleh Raja Jalut beserta bala tentaranya. Mereka diserang, diambil hartanya, bahkan dikeluarkan dari tanah mereka sendiri. Lalu para pembuka Bani Israel menginginkan bahwa ada seorang raja yang dapat melawan tentara Jalut dan Raja Jalut. Oleh karena itu, para pembuka Bani Israel menginginkan nabi mereka untuk memilih seorang raja, dan Talutlah yang dipilih sebagai seorang raja. Allah tidak menyebutkan siapa nama nabi tersebut di dalam Al-Quran. Dikisahkan barang siapa yang tingginya melebihi tongkat nabi tersebut, maka dialah yang akan dipilih sebagai seorang raja. Dan ternyata Talutlah yang tingginya mencapai tinggi tongkat itu. Dikisahkan sebelum itu Talut mengumumkan kepada Bani Israel, barang siapa yang dapat membunuh Jalut, maka akan kunikahkan dengan putriku dan akan kulibatkan dalam pemerintahanku. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam mengikuti rombongan, dan pada saat itu ketika berjalan bersama Bani Israel, tiba-tiba ia mendengar batu yang berseru, bawalah aku, karena denganku kamu dapat membunuh Jalut. Ketika mereka diserang, muncullah Jalut. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam tampil ke depan seraya berkata, kembalilah, sungguhnya aku tidak ingin membunuhmu. Maka Jalut menyahut, tetapi aku ingin membunuhmu. Lalu Nabi Daud alaihissalam pun mengambil batu tersebut dan meletakkan di atas ketapelnya dan mengarahkan ke arah Jalut sehingga mengenai kepalanya dan pecah. Talut pun memenuhi janjinya. Kemudian ketika Talut meninggal dunia atas izin Allah, diangkatlah Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang raja. Kisah ini menjadi pelajaran yang luar biasa dan berharga, karena
Sungguhnya Nabi Daud alaihissalam adalah panutan dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya dalam memutuskan perkara di antara manusia. Isbir ma yaqulu nawazkur abadana Daud jazal ayatu annahul awwab. Pergi ke masjid pakai baju baru. Baju baru dibeli di kota baru. Ketaatan Nabi Daud patut ditiru, sebab Rasulullah saja mengakui itu. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah kisahku tentang Nabi, semoga bisa memberi syafaat. Pak Topik makan buah lakum. Buah lakum perlu dibersih. Ucapkan wassalamualaikum. Jangan lupa terima kasih.